warga negara lapis bawah, dihina dan dipandang sebelah mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Yang saya muliakan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, yang saya hormati Ibu Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, tim kerja sinkronisasi pembinaan SMK Provinsi Jawa Timur, teman-teman pengurus MKKS SMK Negeri dan Swasta Provinsi Jawa Timur, pengurus MKKS SMK Negeri dan Swasta Kabupaten Kota se-Jawa Timur, teman-teman kepala sekolah semuanya yang berbahagia. Setelah mengikuti arahan baik dari Ibu Kepala Bidang Pembinaan SMK, juga dari Bapak Kepala Dinas, ada catatan banyak dari saya, dan saya menyadari karena ini tadi kita semuanya terlambat ya, ditunggu sampai 1,5 jam, panitia menunggu untuk bisa memenuhi quorum ya untuk acara ini, sehingga mulainya seyogyanya jam 13.00 sampai jam 14.26 kalau tidak salah itu tadi, sehingga molornya kurang lebih 1,5 jam. Karena itu kalau ini nanti saya sampaikan pada forum langsung ya, nanti akan nggak nututi waktunya, biar nanti teman-teman semuanya yang menyampaikan hal-hal yang perlu didiskusikan di sini. Nah, saya rekod aja di sini. Saya rekod untuk menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Kepala Bidang, terutama dari Bapak Kepala Dinas tadi. Dan mudah-mudahan ini nanti bisa dipakai pembelajaran untuk semuanya, bahkan sampai se-Indonesia, karena materinya cukup bagus dan ini butuh sat-set buat katanya Pak Lukman, Kepala SMK PGRI 3 Malang itu ya. Makanya ini perlu saya sampaikan dan saya rekod nanti biar ini bisa dipakai pembelajaran untuk kita semuanya. Nomor satu, kita begitu kumpul meskipun via Zoom ya, ini awalnya rasanya sudah beda. Nah, inilah yang hilang dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Dulu ya 6 tahun yang lalu lah kurang lebih, dan sebelumnya itu tiap tahun itu ada 2 kali, nggak tahu namanya workshop atau rakor yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. 5 tahun belakang tidak ada. Saya mengingatkan Pak, itu penting sekali. Di samping untuk menyamakan persepsi, untuk kontrol apabila ada hal-hal yang mungkin tidak sejalan, untuk menyamakan visi, misi, dan lain sebagainya gitu. Bahkan untuk teman-teman sekolah, mohon maaf yang kecil-kecil yang tidak pernah tidur di hotel, kepala sekolahnya kalau tidak acara itu dimanfaatkan. Di samping kita bisa tukar pikiran banyak dan lain sebagainya. Ini saya berharap, berulang kali saya berharap untuk diadakan kembali lah. Itu momen-momen yang penting semacam itu, kita untuk bisa saling berbagi, saling koreksi, saling memberi dan lain sebagainya. Itu usulan, dan berkali-kali usulan ini sudah kami atas nama MKKS SMK Swasta sampaikan. Yang pertama, saya merespon apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Bidang SMK PSMK terkait dengan urusan bantuan yang dikucurkan oleh kementerian, khususnya Direktorat SMK. Sangat senang, meskipun kemarin saya sudah mengikuti, hari ini ada lagi, sangat senang, biar semuanya clear, biar semuanya paham. Tapi ada pertanyaan satu, terus kok sosialisasinya yang dari Jakarta jauh? Nah, bantuan provinsi mana? Mestinya kan disosialisasikan semua. Ada bantuan dari direktorat atau kementerian, ada bantuan dari provinsi. Nah, nanti bisa kita saling menata gitu loh. Kita bisa menata semuanya. Kalau tidak ya seperti yang sudah-sudah, yang dapat dari Jakarta juga dapat dari provinsi. Akhirnya kita itu kan provinsi dengan perbandingan ya terbanyak,
jumlah SMK-nya. Akhirnya kita tidak bisa tumbuh serasi. Yang besar tambah besar, yang kecil tambah kecil, hidup enggan mati tak mau, yang tengah juga tetap di tengah. Ini tidak boleh terus begitu. Tidak boleh, kita seharusnya sudah tumbuh dan berkembang serasi lah. Meskipun tidak sama, nggak mungkin bisa sama. Kita tumbuh dan berkembang serasi. Kenapa begitu? Ya karena kalau menurut saya begini, yang kita sekolah yang bisa akses ke Jakarta, katakan muridnya 216 minimal, itu bisa biar diurusi dari Jakarta. Kita bagaimana untuk mengupayakan yang di atas 216 itu bisa dapat dari Jakarta. Yang di bawah itu. Nah ini yang bantuan provinsi yang untuk mereka-mereka itu. Kalau ini ada mappingnya 5 tahun, menurut saya selesai itu urusan. Biar kita kembali lagi tumbuh berkembang itu secara serasi meskipun tidak sama. Nah, karena kita sudah kadung ya, sudah kadung jumlah populasi SMK di Jawa Timur ini udah overload. Maaf, Bapak Kadis, Ibu Kabid, itu kan menjadi orang tua asuh kami, menerima limpahan yang sudah kadung banyak nih. Mulai tahun berapa itu? 2017 tahun 16 itu kami sudah MKKS sudah rekomendasi sudah kita sampaikan ke provinsi, stop dulu dalam batas waktu tertentu untuk tidak lagi membuka SMK baru, SMA baru. Kenapa? Waktu itu dari hitungan kami sudah overload banyak. Saya masih ingat ya, ketika tahun 95 atau 96 nggak salah itu, Menteri Pendidikannya Pak Wardiman, Profesor Wardiman, itu mengatakan idealnya tahun 2020 di Indonesia itu ada kurang lebih 11 sampai 12 ribu SMK. Itu ideal. Kalau ideal, ya ibarat orang jualan itu sama-sama lakunya. Gini itu yang beli tidak ada. Akhirnya di Jawa Timur itu 2000 lebih SMK-nya yang tidak sehat. Kalau saya ngomong tidak sehat, itu di bawah 216. Itu tidak sehat. Itu lebih dari 40%. Yang sakit-sakitan itu berarti 60 sampai 100 ya, itu sakit-sakitan itu. Itu ya juga banyak. 200 lebih sekolah. Yang kronis, yang sudah kalau ngomong penyakit itu sudah banyak penyakitnya di bawah 60, itu juga banyak. Nah ini kalau dibiarkan terus, tidak ada sentuhan-sentuhan, dan kita tetap buka aja, kalau bahasa umumnya tetap melahirkan SMK baru, yang terjadi ini stunting lebih banyak. Stunting SMK bukan stuntingnya anak-anak, stunting SMK di Jawa Timur lebih banyak. Makanya berulang kali MKKS menyampaikan stop dulu untuk pendidikan SMK sampai ini sehat lah. Kalau enggak 100% sehat, 75% jumlah SMK itu sehat di atas 216 siswanya, please silakan buka lagi, enggak apa-apa, kecuali kalau itu jurusannya memang enggak ada dan dibutuhkan pasar, kecuali daerahnya enggak bisa belum terjangkau oleh pendidikan. Hal yang semacam itu monggo, tapi kalau enggak begitu cepatnya buka terus, akhirnya ya kembali beban negara, kembali beban provinsi. Dibiarkan ya mereka anak-anak Jawa Timur. Kalau kita ngomong ke luar negeri bukan sekolah mana, kalau kita ke perusahaan bukan sekolah mana, tapi Jawa Timur yang di situ. Makanya saya mohon maaf atas nama Ketua MKKS Jawa Timur, stop dulu. Lawang apa ya, mungkin enggak ngerti karena kasihan atau karena balas jasa atau apalah, saya enggak paham. Di lingkungannya banyak SMK dan tidak ada yang sehat, dirikan SMK baru. Visibility studinya mana, studi kelayakannya mana, karena ada syarat-syaratnya. Tuh berharap ini bukan untuk kami yang sudah punya, yang sudah megang SMK, bukan, tapi untuk kebaikan Jawa Timur. Yang kedua ini ya, apa yang disampaikan oleh Ibu Kabid tadi, perlu penyikapan kita semuanya. Penyikapan kita semuanya bagaimana agar Jawa Timur itu dapat jatah atau porsi yang banyak dari kementerian, dari direktorat. Apa yang harus kita lakukan? Ya pendekatan-pendekatan. MKKS melakukan pendekatan, dinas melakukan pendekatan. Bukan kolusi loh ya.
Yang saya maksud pendekatan itu bisa kita lakukan dengan cara bagaimana SMK yang di Jawa Timur itu menunjukkan perkembangan yang bagus, program-programnya bagus. Jika diberi bantuan amanah, bertanggung jawab, profesional, itu mereka kan di Jakarta sana kan pasti menilai itu, pasti. Itu untuk eksternalnya. Artinya apa? Kita kalau diberi bantuan, Jakarta itu tidak minta apa-apa, kecuali kita bertanggung jawab dan profesional. Tepat sasaran, tepat guna, tepat pelaporan. Itu 3 itu sudah menyenangkan Jakarta. Bukan apa-apa, bukan kolusi yang negatif. Kita tunjukkan bahwa Jawa Timur itu cerdas. Jawa Timur itu hebat. Nah, itu bisa kita tunjukkan ke sana. Syukur-syukur ya, seperti yang mohon maaf saya lakukan ya. Kalau saya dikasih RPS 2, saya bilang ke yayasan, ini dapat RPS 2 apa? Yayasan tidak mengeluarkan dana untuk bikin 1 RPS. Hampir selalu begitu. Kenapa? Ya biar gayung bersambut. Kita sudah diberi oleh negara. Bagaimana itu bisa betul-betul dana itu efektif, efisien, tepat guna, tepat sasaran. Bahkan bisa bertambah kemanfaatannya karena kita juga mensupport itu. Kalau itu kita lakukan semuanya, kita teman-teman saling melakukan itu dan Jakarta paham, saya yakin tidak ada keraguan Jakarta untuk memberikan yang banyak kepada Provinsi Jawa Timur. Nah, untuk kita-kita para kepala sekolah, ya kita saling mendukung, saling mensupport, sehingga ngerti ya, ayo kita ajak belajar bareng-bareng. Tidak, kita jangan egois. Orang egois itu tidak pernah sukses. Ya kita saling. Yang sudah pernah dapat, yo tahu diri. Ya kan gitu kan. Makanya kembali lagi seperti tadi. Karena untuk bagaimana kita bisa tumbuh bersama, meskipun tidak sama. Biar Jakarta yang urusan yang sudah ada tabelnya ini, yang dipaparkan Pak Indra ini, yang Jawa Timur, bantuan Jawa Timur, mari didiskusikan untuk dipakai mereka-mereka yang mungkin kesulitan mengakses ke Jakarta karena jumlah siswa atau karena faktor lain, tetap dengan syarat dan ketentuan berlaku. Yang lain yang tadi juga disampaikan oleh Bu Kabid, masalah izin operasional. Ini mohon maaf Bu, di grup-grup kami SMK swasta itu baik di Ma'arif, di MKK SMK swasta Jawa Timur, Kabupaten Kota Jawa Timur, itu selalu menjadi bahasan Bu. Bagaimana terkendala dengan IJOP, izin operasional ya, perpanjangan itu. Ini menurut saya ya sudah salah kaprah, kita tidak usah ngomong belakang menurut saya. Kalau yang lalu biar berlalu. Cuma kan yang lalu kita pakai pelajaran. Kalau mereka-mereka yang sekarang bermasalah dengan izin operasional perpanjangan itu, dulu bisa izin untuk mendirikan sekolah, kenapa sekarang ada permasalahan? Dan ini ngapunten sekali Bu, ini tanggung jawab Ibu sebagai pembina SMK di Jawa Timur ini. Ibarat kata kan sudah kadung punya anak banyak, 2000 lebih. Ya 2000 lebih itu harus dirawat semuanya, termasuk izin operasionalnya. Kalau di Kemenak itu izin operasional sekali izin selamanya. Nah, kalau ada beberapa syarat yang belum terpenuhi, diantaranya mungkin nggak tahu IMB atau apa yang belum terpenuhi, kenapa dulu bisa diizinkan? Apa tidak sebaiknya tetap mereka kita beri izin, tidak bertele-tele prosesnya, karena itu kaitannya banyak dengan BOS, dengan BPUPP dan lain-lain. Mohon ini difasilitasi, dan mereka-mereka yang mungkin pertumbuhannya tidak sehat, mungkin dikasih waktu seperti yang pernah saya katakan itu tahun 2022 mungkin pernah saya katakan. Karena Jakarta, mohon maaf, ketika saya mewakili MKKS nasional itu diundang untuk membuat roadmap vokasi, industri itu mintanya siswa paling sedikit itu 200, dan itu sudah menjadi roadmapnya vokasi. SMK itu paling sedikit industri mintanya 200.
Artinya mau tidak mau ini nanti kan akan berlaku, dan itu sudah saya unggah di channel YouTube saya tahun 2022 kalau tidak salah itu. Kita agar siap-siap, dan ini menurut saya fokus pembinaan dari PSMK Dinas Pendidikan Polri Jawa Timur ke sana. Kasih waktu 5 tahun, kalau tidak bisa berkembang, please merger, please tutup. Ya memang harus kasih pilihan. Kalau 5 tahun kurang ya mungkin 6 tahun atau 7 tahun. Tapi dengan syarat sudah tidak ada pembukaan lagi, biar mereka bisa tumbuh dan berkembang gitu loh. Ini untuk surat izin ini banyak yang resah, Bu. Dan akhirnya resah kemana larinya, ya tetap ke Dinas Pendidikan. Ya kalau ya yang positif thinking, yang negatif thinking ya negatif. Kami tidak berharap seperti itu. Tidak tahu, kalau menurut saya, kalau dulu bisa kenapa sekarang tidak. Nah, ini kan tergantung dari bagaimana perizinan Provinsi Jawa Timur aja, dirubah kayak apapun kan terserah itu. Ya nanti mungkin ada waktu 5 tahun harus klik seperti ini, monggo, tapi sekarang mohon untuk dipermudah dan dipercepat. Itu kalau perizinan 1 atap itu kan biasanya masukkan siang sudah bisa di print out, tidak menunggu setahun belum keluar sudah kena tahun kedua dan seterusnya. Ini banyak masalah. Itu anak-anaknya ibu semuanya, SMK itu. Jangan dibiarkan mereka stunting, Bu, ya. Ya harus kita uji semuanya. Itu untuk izin operasional. Kemudian yang berikutnya, tadi juga Ibu menyampaikan bahwa salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan ini tracer studinya bagus. Ini berulang kali pribadi maupun saya juga atas nama MKKS atau FKKS nasional, saya menyampaikan tracer study monggo, tapi jangan dimasukkan di rapot pendidikan. Tracer study itu mestinya itu ranahnya Kemenaker, bukan ranahnya Kemendikbud. Mestinya begitu, karena memang yang bertanggung jawab untuk urusan kebekerjaan itu Kemenaker. Tuh. Tapi kalau kami dimintai tolong untuk tracer study, please, enggak apa-apa. Tapi ada syaratnya, jangan dibuat susah-susah ngisinya. Iya, isiannya itu jangan dibuat susah-susah. Masa isian banyak itu yang harus diisi? Cukup lah sebetulnya kerja di mana, mulai kapan, misalnya PT apa atau CV apa, tempatnya di mana, upahnya berapa, titik, cukup. Nggak usah ditanya siapa manajer HRD-nya dan lain sebagainya. Anak-anak nggak mau susah-susah itu. Kalau mau tracer tadinya sukses, toh yang diinginkan kan mungkin gaji sama kerja di mana itu. Yang kedua, saya sudah melakukan kajian-kajian, tanya-tanya ke anak-anak meskipun kajian sederhana. Kenapa sih enggak mau ngisi? 1, anak-anak itu rata-rata kerjanya masih kontrak. Sehingga dia nanti khawatir kalau saya ngisi ini dianggap sudah kerja tetap, mereka enggak mau ngisi. Yang kedua, mereka itu masih kepingin pindah tempat karena gajinya jauh di bawah UMK. Ya kembali lagi, mereka takut kalau nanti ngisi, nanti kalau saya ngelamar di tempat lain karena sudah saya bekerja di sini tidak boleh, Pak, dan lain-lain. Itu kenapa anak-anak tidak mau mengisi tracer study itu. Ini kan butuh dipikirkan, butuh disampaikan ke Jakarta sana. Dan sekali lagi bisa diusulkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, tidak usah masuk rapot pendidikan. Nah itu kalau nanti dipakai rapot pendidikan, saya itu berpikir sangar. Saya sampaikan ke siapapun. Kalau nanti indikator rapot pendidikan itu adalah kebekerjaan, ya sudah, tidak usah pelajaran di sekolahan. Guru-guru, 1 guru wajib carikan lowongan sekian, 1 guru wajib carikan lowongan sekian. Sudah beres, yang penting kerja. Kan bukan itu pendidikan. Bukan itu pendidikan. Artinya apa? Kita jangan sampai keluar dari fokus untuk tujuan pendidikan itu sendiri. Ya itu biarlah ranah disnaker. Dan perlu dicatat loh ya, yang kita kembali berulang kali disorot, katanya SMK penyumbang pengangguran terbesar. Lah jangan ngomong begitu aja dong. Pengangguran itu bukan karena anak-anak tidak kompeten. Bukan itu. Permasalahan pengangguran itu adalah ketersediaan lowongan pekerjaan tidak ada, terbatas. Coba
sediakan lapangan pekerjaan. Nanti semua anak-anak bisa masuk ke sana. Bisa. Saya sebagai kepala sekolah itu 28 tahun. Belum pernah dapat klaim dari industri mengatakan kompetensi keahlian anakmu bermasalah. Belum pernah. Komplain dari industri itu rata-rata urusan soft skill dan karakter kepekerjaan. Ingat, soft skill dan karakter kepekerjaan, bukan urusan kompetensi keahlian. Karena memang kompetensi keahlian itu tidak banyak dibutuhkan di industri. Contoh, ada anak pinter CNC. Di industri paling butuh 2-3 orang, paling banyak itu untuk operator CNC. Di industri misalnya butuh untuk cleaning AC, misalnya begitu. Dia tidak butuh banyak, di hotel paling 1-2 orang. Yang lain bukan butuh keahlian itu. Dan dari kajian internasional, tetap yang dibutuhkan itu untuk keterampilan teknis itu nomor belakang. Nah, ini yang harus kita itu semuanya. Jadi ya jangan maulah pendidikan, dunia pendidikan ditekan-tekan terus, dikatain bahwa karena kita tidak kompeten pengangguran banyak. Bukan karena kita tidak kompeten, karena lapangan pekerjaan yang terbatas. Kalau ngomong mestinya pusat, provinsi menyediakan lapangan pekerjaan, anak-anak bisa masuk semuanya. Nah, kita selaku insan pendidikan, baik yang menjadi pejabat atau kita kepala sekolah atau guru, harus tetap fokus bahwa pendidikan itu bukan untuk mencetak tenaga kerja. Garis bawah itu. Pendidikan itu bukan untuk mencetak tenaga kerja. Pendidikan itu tujuan utamanya seperti pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu yang mesti harus kita pegang. Kalau enggak, seperti saya katakan tadi, mending nggak usah pembelajaran macam-macam, uangnya saya pakai untuk guru-guru yang carikan lowongan pekerjaan. Tapi kita bukan itu, mencerdaskan kehidupan bangsa. Para pendiri republik ini dulu udah pinter-pinter. Kenapa kita merdeka? Di antara salah satunya untuk itu, mencerdaskan, bukan meminterkan bangsa, bukan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan ini semakin lama, semakin bergeser. Kalau kita tidak hati-hati, nanti tujuan pendidikan itu hilang. Dilihat aja di grup kepala sekolah, grup macam-macam lah yang ada kaitannya dengan dunia pendidikan. Yang dibahas sehari-hari itu adalah kepekerjaan. Itu bukan ranah kita. Ranah kita mendidik anak-anak untuk kita cerdaskan. Ini lama-lama kalau saya ngomong bahaya. Akhirnya kalau secara pribadi kepala sekolah bayarannya pancet, gak nyetet, titik ya di swasta loh ya, di swasta bayarannya mau titik, bebannya ditambah untuk hari-hari mikir kepekerjaan itu. Nggak adil, nggak fair dong, nggak fair. Dan itu bukan ranah kita, itu Kemenaker biar yang berpikir untuk urusan itu. Kemenaker berpikir untuk menciptakan lowongan pekerjaan yang sebanyak mungkin, kita menyiapkan untuk mereka menempati tempat-tempat itu. Dan kalau mau mengkaji secara seksama, hampir 90% lulusan SMK itu di bidang production. Artinya tidak membutuhkan keahlian khusus pada bidang keahlian mereka. Wah, ini contoh aja lah, kalau misalnya di SMK yang saya pimpin ini anak TPM itu setiap tahun lulusan 200. Se-Jawa Timur untuk lowongan CNC tidak ada 100, tidak ada 50 bahkan. Kalau semuanya kita pinterkan untuk CNC, nganggur juga anak-anak. Nah, ini harus menjadi pemikiran kita semuanya. Dan yang paling bahaya dari tracer study itu biasanya kan dilihat itu ya, dilihat kepekerjaannya itu terus kemudian dipakai membuli ya, menjustifikasi, membuli SMK itu tidak berkualitas. Wah, marah saya kalau begitu. Banyak hal yang mereka tidak tahu, kita hanya sebagai sasaran-sasaran aja. Ini untuk tracer study bisa disuarakan dari Jawa Timur
tetap monggo, tapi jangan dimasukkan rapot pendidikan. Kalau ngomong palsu-palsuan enggak apa-apa. Kalau ngomong paling mudah dapat pekerjaan kan Sidoarjo nomor 1, karena industrinya terbanyak kan di Jawa Timur. Mestinya Sidoarjo, tapi itu pun enggak bisa mencapai maksimal gitu. Ini apalagi kalau misalnya di situ Bondo, Wonso, yang jauh-jauh yang bukan daerah industri. Nanti kan akhirnya tipu-tipu juga. Ini mohon dimasukkan ke Jakarta ya. Kalau dulu memang mohon maaf dulu itu zamannya Pak SBY dan sebelumnya. Itu tiap tahun ada rembuk pendidikan. MKKS mesti dilibatkan menentukan siapa yang dapat BKSM dan lain sebagainya, termasuk mendesain hal-hal kayak begini. Karena memang kami-kami yang di lapangan itu yang mohon maaf lebih banyak tahu bagaimana yang harus dilakukan, kondisinya gimana. Ini dulu ada, ya kembali lagi 10 tahun terakhir mungkin sudah tidak ada rembuk pendidikan, tidak ada. Yang menentukan ya top down semua dari atas semuanya. Padahal yang menentukan dari atas ya pinter-pinter, tapi kan nggak ngerti lapangan. Akhirnya semuanya menjadi teori, Makanya saya mengajarkan teman-teman yang mau dan saya sendiri, saya tidak pernah terpengaruh dengan namanya kurikulum. Tidak pernah terpengaruh. Kata sponsor kan apapun makanannya, minumnya titik-titik. Nah apapun, gimana pun model kurikulumnya, saya sudah punya kurikulum sendiri. Kenapa? Karena kami bisa membuat kurikulum atas dasar dari industri. Kami membuat kurikulum sesuai dengan kemampuan sarpras kami, kemampuan guru kami, kemampuan anak-anak kami. Sehingga kami sudah bikin kurikulum sendiri. Mulai tahun 2009, dan ini sudah saya unggah berkali-kali di channel YouTube saya. Mulai 2009, jam pelajaran di SMK YPM 8 itu cuma 36 jam pelajaran. Dan itu pun pendidikan agamanya 10 jam. Banyak yang protes ya, banyak yang protes, pakai segini-gini. Ya saya tanya, negara paling baik pendidikannya mana? Cuma bilang Finlandia. Berapa jam per pekan? Ya paling 20-25. Enggak banyak. Kita kan terlalu over. Akhirnya ya seperti inilah. Makanya sekali lagi mohon diusulkanlah tracer tadi. Jangan sampai nanti teman-teman punya potensi untuk dapat bantuan karena tracer tadinya tidak maksimal, kemudian tidak bisa mendapatkan bantuan itu. Untuk itu bagaimana mensikapi semua ini seperti yang tadi dikatakan oleh Bapak Kepala Dinas. Kami ya, saya motori sendiri tahun 2020 awal itu sudah saya unggah di YouTube gitu ya. Bagaimana pendidikan yang seharusnya kita lakukan. Ya karena kembali lagi sudah tidak ada ruang untuk usul langsung di forum. Ya saya unggah di YouTube. Maka klik 2024 ini sebelum dilantik Pak Menteri kami sudah membuat ini grand design ini. Nah, ini ada grand design lulusan SMK YPM 8, grand design. Di sini menyangkut pendidikan, pembelajaran dan pelatihan. Nah, intinya apa? Ya, bagaimana seharusnya pendidikan ini khususnya di SMK YPM 8 ini bisa sesuai dengan cita-cita luhur bangsa. Nggak akan expired kalau kita ngomong bahwa pendidikan itu mencerdaskan kehidupan bangsa, itu nggak akan pernah expired selamanya. Itulah hebatnya para pendiri bangsa ini, mencerdaskan, bukan memandaikan, mencerdaskan. Nah secara umum kan kecerdasan itu ada 4 secara umum. Ada kecerdasan yang pertama spiritual. Ini kecerdasan spiritual yang pertama itu. Nah ini berlaku universal ya, sedunia lah itu kecerdasan spiritual. Anak-anak atau guru-guru dikenalkan sama Tuhannya, difahamkan agar memahami, agar mengetahui, agar mengenal lebih dalam, pada akhirnya agar iman atau percaya, iman dan cinta kepada Tuhan kita. Ini urusan transendental dan ini yang menjadikan hal yang menurut logika tidak mungkin menjadi mungkin. Kita perlu belajar sejarah ya, belajar sejarah Indonesia itu kenapa bisa merdeka itu.
Itu bukan karena alat kita canggih, alat perang kita canggih, enggak. Karena nasionalisme kita tinggi dan keyakinan kita akan pertolongannya juga kuat. Ini transendental. Makanya itu harus dikuatkan, dan ini saya patut curiga ya. Jangan-jangan nanti kita semakin lama semakin jauh dengan kecerdasan spiritual ini. Kalau saya baca-baca ya, tujuan pendidikan nasional yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 31 itu kan pemerintah mengusahakan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan, akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang dan seterusnya. Kemudian ada perubahan, bahkan perubahan yang terakhir itu agak menakutkan. Kata aktifnya hilang menjadi pasif. Frase meningkatkan keimanan dan ketakwaan hilang itu. Jadi agar menjadi manusia yang beriman, jadi itu menurut saya berbahaya kalau diteruskan. Ini bisa dibaca semuanya dari tahun kalau ada aturan-aturan dan seterusnya. Nah kalau ini hilang, ya sudah, lemah kita. Yang kedua, cerdas sosial emosional ya, kecerdasan sosial emosional itu juga tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Artinya tiap individu harus mempunyai kecerdasan sosial emosional. Itu dua ini masing-masing individu, masing-masing lulusan sekolah itu wajib memiliki. Yang di sana di dalamnya itu adalah ada karakter juga, baik itu karakter kita sebagai orang yang beragama yang biasa disebut kalau di Islam akhlak, atau karakter kebekerjaan. Itu harus mateng dua ini, dan dua ini tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Yang nomor tiga itu kecerdasan intelektual. Nah, kecerdasan intelektual ini bisa diwakilkan. Ngerti apa Bill Gates tidak paling pandai dulunya itu dengan komputer. Tidak paling punya uang, tapi dengan kecerdasan sosial emosionalnya mampu mengumpulkan orang-orang ahli dan diminit oleh beliau sekarang jadi bosnya, itu orang terkaya di dunia itu. Itu karena memang kecerdasan spiritual dan emosional, sosial emosional tidak bisa diwakilkan pada orang lain. Kalau kecerdasan intelektual bisa diwakilkan pada, artinya kalau saya ngomong lulusan ini gak pinter matematika, gak masalah. Gak pinter fisika, gak masalah. Apalagi sekarang harus pinter semuanya, itu bermasalah. Karena tidak mungkin sekian banyak anak itu harus pinter semuanya. Tuhan sudah mengatur semuanya. Kalau semuanya pinter matematika, kerja di mana nanti? Guru matematika semuanya? Tidak bisa. Semuanya pinter bahasa Inggris, berapa persen? Anak Indonesia yang dibutuhkan komunikasi bahasa asingnya pinter, berapa persen? Yang sekolah atau kerja di luar negeri? 0,0%. Artinya memang tidak semuanya. Tapi mereka punya kecerdasan intelektual pada passionnya masing-masing. Nomor 4, kecerdasan kinestetik, fisik ya. Itu juga bisa diwakilkan, tidak harus yang bersangkutan. Honda itu meminit perusahaannya, Shironji Honda itu meminit perusahaannya dari rumah karena kena penyakit paru-paru. Tapi sosial emosionalnya bagus, bisa semuanya diminit dari rumah, tidak harus dia sendiri. Karena itu bisa diwakilkan pada orang lain. Ya memang kalau excellent ya mulai spiritualnya bagus, sosial emosionalnya bagus, kemudian intelektualnya bagus, dan kinestetiknya bagus. Tapi itu ya enggak banyak. Toh yang dibutuhkan memang real ya enggak banyak yang membutuhkan itu. Kalau misalnya di industri ya butuhnya hanya ini, itu aja. Kalau di sekolah yang saya pimpin ini SMK YPM 8 Sidoarjo, itu sudah saya desain sedemikian rupa untuk mengantisipasi semuanya. Ini sudah ada desainnya ini. Grand desainnya lulusan SMK YPM 8, dan ini bisa dipakai oleh siapapun. Kalau mau saya kirim. Ini
tidak hanya 4 kecerdasan yang kami kembangkan di sini, tapi ditambah lagi. Kalau kecerdasan spiritual pertama, keduanya sosial emosional, nomor 3 sebelum kecerdasan intelektual, saya tambah kecerdasan kebangsaan, nation intelligence. Ini masalah besar loh bagi bangsa kita, ketika kecerdasan kebangsaan itu nanti semakin lama semakin terkikis, semakin lama semakin habis. Kecintaan kita kepada bangsa dan negara nanti pada suatu saatnya akan bermasalah. Dimanapun saya ngomong, permasalahan yang utama di Republik ini 2, keimanan atau kecerdasan spiritual, yang kedua nasionalisme. Nasionalisme ini tidak boleh luntur dari dada seluruh bangsa Indonesia. Kalau enggak, ya habislah Indonesia ini. Bung Tomo itu keyakinannya kuat, nasionalismenya kuat. Beres Surabaya, hanya bambu runcing senjatanya. Nah, 3 ini yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Artinya setiap lulusan diharapkan cerdas secara spiritual, cerdas secara sosial emosional, dan cerdas secara kebangsaan. Baru mereka intelektual, kemudian kinestetik. Sudah ada 5 kecerdasan. Di sini masih ada lagi, karena kita SMK, maka ditambah dengan kecerdasan vokasional. Vokasional intelijensi. Ya, urusan keterampilan-keterampilan itu. Nah, ini makanya di program kami, di program di sekolahan ini tidak ada hanya program pembelajaran aja. Maka di sini sudah jelas ditulis ini, pendidikan, pembelajaran, dan pelatihan. Kenapa begitu? Kalau urusan apa ya, nilai-nilai seperti karakter, soft skill, itu kaitannya dengan lebih banyak pendidikan, pembiasaan dengan pendidikan itu. Nah, makanya judulnya pendidikan karakter kan begitu ya. Pendidikan itu. Tapi kalau urusannya dengan pengetahuan itu pembelajaran. Lah urusannya dengan keterampilan itu pelatihan. Nah, jadi kalau urusannya kembali lagi, kalau ini pendidikan ini, karakter ini dibikin oleh teman-teman ini ya, semua guru, satu materi pendidikan karakter ini. Makanya di sini saya berkaca, bercermin apa ya, dari diri saya sendiri, dari pengalaman hidup saya sendiri. Saya dulu STM dulu, STM sastra. Lulus sekolah nggak punya keterampilan, nggak ada alat prakteknya. Nah, setelah itu saya masuk BLK Surabaya 6 bulan. Waktu itu saya ambil otomotif, dari tidak bisa sama sekali, nggak pernah praktek, 6 bulan semuanya beres. Kenapa? Ya karena fokus. Kita itu kan dibebani dengan beban banyak mata pelajaran, anak-anak mana bisa, nggak bisa. Apalagi kita belum ngomong passion. Nah, untuk itu kalau di sekolahan yang kebetulan kami pimpin ini, ada satu program lagi untuk kecerdasan vokasional itu, namanya Skill Development Program, SDP ya, Skill Development Program. Itu memang sudah fokus begitu. Di sekolahan ini cuma ada 4 program keahlian, 4 program studi, ada 4. Tapi program keahliannya macam-macam sini. Anak di jurusan mesin kok kepingin las, ya sudah las. Kita latih las. Tidak ada jurusan TBSM. Kami bikinkan lab kerjasama dengan Kawasaki itu. Lab sepeda motor. Itu untuk anak-anak yang memang passionnya sepeda motor. Tidak ada jurusan teknik pendingin. Tapi anak-anak elektronika industri, anak-anak yang di otomotif sini kepingin teknik pendingin, ya kita kumpulkan, kita kasih waktu, kita masukkan di skill development program itu. Itu kenapa ya saya mengadop dari apa yang diberikan oleh BLK dalam waktu 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan sudah begini. Juga pembelajaran saya dari ketika saya lihat di Indosiar, itu program Indosiar, penyanyi namanya Lesti itu masuk di Indosiar, wah welek, ya gak karu-karuan lah. Tapi 5 bulan dididik Indosiar, jempol 2, luar biasa. Kenapa? Fokus. Nah, kita terlalu banyak muatan, makanya kembali lagi untuk mendidik semuanya itu
di program pelatihan. Anak-anak kelas 3 yang kepingin jadi tentara, ya sudah saya titipkan aja di Panser itu. Karena memang mereka kepingin jadi tentara. Mau apa? Ya sudah. Anak berwirausaha, kami bikinkan itu. Ada BC, Business Center, bendino dodol penggaweane. Karena memang mereka kepingin berwirausaha. Untuk anak-anak yang hobi bola dan kans untuk menjadi pemain bola itu ada. Ya sudah, sekolahnya ya di lapangan. Di lapangan sekolahnya. Makanya SMK YPM 8 ini beli klub ratusan juta itu ya, untuk mewadahi anak-anak itu. Kalau dibilang oh Pak Kes ngawur, saya itu ikut Ki Hajar Dewantoro sesuai dengan, nah itu kan sesuai dengan harkatnya. Kalau mereka itu bidang seni, ya kita kembangkan seni dan seterusnya dan itu lebih enak itu. Nah ini menjadi 7 kecerdasan. Kalau secara universal itu 4, kalau di sini 7 terakhir adalah kecerdasan artificial intelligence. Itu juga tidak semuanya, meskipun sekarang ada pembelajaran coding gitu ya. Ya kalau orang tidak paham, orang yang lata elok-elokan yus elok-elokan. Coding itu harus matematikanya kuat. Usah dulu saya belajar coding dadak dulu, itu matematikanya harus kuat. Sedangkan anak-anak ya kondisinya bermacam-macam. Saya sederhana aja dalam menjalankan. Saya ikut prinsipnya Pak Dahlan Iskan. Komunitas apapun, termasuk komunitas di kelas, komunitas guru, komunitas apapun, terbaik mesti 10%, terjelek 10%, floating 80%. Ya, yang penting ini kalau memang nanti coding ya mungkin sekitar 10% yang pinter-pinter matematika, plus nanti berapa persen. Enggak semuanya entek duit tapi gak ada manfaatnya. Coba bayangkan kalau anak jurusan TPM itu pinter CNCKB, anak 200 lulus pinter CNC semuanya. Ada lowongan di Jawa Timur setahun paling ada itu 25 kakean, terlalu banyak. Artinya memang apa yang didesain Tuhan, yang desain Allah ini sudah sesuai. Makanya Ki Hajar Dewantoro pinter, cerdas, sesuai dengan apa harkatnya, dengan passionnya. Pendidikan itu tidak bisa kau wape kudu pinter wape itu. Ya semuanya nanti punya passion sendiri-sendiri. Sehingga 7 kecerdasan komprehensif ini mestinya yang harus kita kuatkan pada anak didik kita. Makanya kalau lihat grand design saya tadi, nah ini jadi lulusan SMK YPM 8 Sidoarjo itu 100%, ini harapan lo ya, 100% itu mempunyai basic skill, basis ya. Jadi dasar, skill dasar. Kalau misalnya paling sederhana itu cara menggunakan alat, cara menggunakan pakaian kerja dan keselamatan kerja, kemudian apa dia memahami prinsip-prinsip kerja mesin, hanya itu aja. Ditambah karakter, ada karakter kita sebagai umat yang beragama, orang yang berapa namanya akhlak kalau dalam bahasa agama Islam. Kemudian secara universal ya karakter itu. Kemudian ada karakter kebangsaan kita karena kita orang Indonesia, dan ada karakter kebekerjaan kita. Basic skill itu yang harus dikuatkan. Artinya sekolah punya cita-cita 100% lulusan punya basic skill. 50% itu need, 50% need. Apa yang dibutuhkan mereka? Hanya 50%. Kalau anak jurusan otomotif, mobil TKR misalnya, minimal ngerti. Oh ini kalau gini, ini namanya busi, ini caranya begini, cara membersihkan itu ngerti. Belum ahli, itu need. Apa yang dibutuhkan? Yang kurang lebih 15-25% itu nice. Apa yang baik untuk mereka? Itu yang mereka yang punya keahlian-keahlian tadi yang kami masukkan pada skill development program tadi. Itu setiap tahun 15 anak CNC habis. Las habis. Ini habis karena memang
mereka nice. Yang lain memang bagian produksi. Nah, ini kan harus punya strategi. Ini tidak mudah karena memang juga butuh pengalaman dan memang sering tukar pikiran dan lain sebagainya. Lulusan 83%, harapannya bisa diterima di dunia industri. 7,5% melanjutkan. Nah, sisanya berwirausaha. Itu semuanya ada, tapi ini butuh support dari semua unsur. Makanya program Grand Design ini ya harus punya semuanya. Saya dulu nunggu dari Dinas Pendidikan atau Provinsi Jawa Timur punya Grand Design-nya Jawa Timur pendidikannya gimana, punya roadmap-nya yang jelas bagaimana. Nah, itu kalau roadmap-nya jelas, saya yakin sudah tidak ada lagi buka SMK baru. Kenapa? Overload, main lagi overload. Nah, ini Pak Kepala Dinas, jadi saya respon dan ini pengalaman saya jalan-jalan ke sekolah-sekolah, ke manapun itu pengalaman akhirnya jadi ini. Dan ini yang menjadi acuan di SMK YPM 8 Sidoarjo, yang kalau mau ini mestinya bisa itu. Dan dari ini, mohon maaf, saya itu tidak pernah terpengaruh dengan kurikulum baru. Saya tidak pernah terpengaruh. Karena apa? Ya, kami kan punya industri. Apa sih yang dibutuhkan? Kami desain. Mohon maaf, anak SMP tidak bisa sekolah, masuk BLK, beres kok. Cuma 6 bulan. Kenapa kita 3 tahun tidak beres? Karena kita tidak punya arah yang jelas. Sama delok ya. Nah, syuting ini Mas. Itu prinsip kami. Tertib nggawa nasib, derajat nanggone nang akal, mikir wong mlaku ngarepe dipadangi program ini. Ini menjadi moto kami ini. Makanya banyak juga yang nggak seneng ke saya, katanya kakek ngomong, sok usil macam-macam. Ya karena saya mikir. Nah, aku gak mikir ya gampang. Sering saya dulu pernah ada program provinsi itu Expo PK itu saya tidak ikut. Kenapa? Tidak ada di program saya. Ya, yang lain ikut kan tidak punya program, kan tidak ada program. Aduh, uang dari mana saya? Ya, mikir soal sekolah kan mikir itu ya. Ini teman-teman, khususnya Bapak Ibu pemimpin kami semuanya sampai Jakarta sana, penting itu semuanya. Yang terakhir ini yang menurut saya memang harus dapat kayak garis tebal ya, apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas tadi. Jadi orang-orang SMK khususnya, yang karena kita ngomong SMK, terutama pimpinan dan guru, itu harus benar-benar kompeten, capable, itu kan. Nah, itu tidak mudah itu, dan ini yang paling banyak saya suarakan sebetulnya. Mohon maaf Pak Kadis ya, guru-guru SMK, siapapun lah yang daftar jadi guru, itu biasanya kan sisa-sisa KW5, KW6. Biasanya begitu, kalau enggak ya milih ITS dulu dong, UNER dulu, UNED dulu, Brawijaya dulu, dan lain sebagainya. Ke UNESA pun mereka ambil jurusan murni, biasanya yang KW-KW-nya bagus itu. Untuk keguruan itu lapis-lapis paling 5-6 itu pun yang bagus-bagus. Setelah lulus nggak mau jadi guru. Ini bermasalah kalau dibiarkan. Saya heran kok nggak ada mapping itu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan beasiswa sekian ribu anak, itu diambil dari mereka yang diterima di perguruan tinggi negeri. Mestinya itu dialokasikan. Siapa ya yang berprestasi di SLTA-nya mau jadi guru, dikasih beasiswa oleh provinsi. Itu nanti benar-benar berpikir tentang pendidikan ini. Apalagi tanda kutip swasta itu kalau nggak ada guru, cari guru susah. Kenapa? Gajinya gak nyetet. Ya, dengan pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga aja kalah guru-guru di swasta itu. Nah, ini kalau nggak dipikir serius, nggak ada mapping serius untuk guru-guru kita, ya percuma ngomong apapun, toh pada akhirnya yang namanya pendidikan kunci utamanya di guru. Tidak ada mapping untuk bagaimana menyediakan calon-calon guru ini. Kita tahu juga yang mau purna, mau pensiun juga banyak, tapi nggak ada persiapan untuk itu. Nanti dari waktu ke waktu hanya ngomong aja, sekolah tidak berkualitas, gurunya nggak berkualitas, tapi tidak ada langkah real untuk itu. Mohon maaf, swasta tempo hari sudah habis nangis-nangis banyak gurunya yang dididik lama, yang sudah kompeten,
diambil P3K, ditaruh di negeri. Bahkan guru SMK taruh di SMP, kan buang-buang sebetulnya. Jakarta sudah merespon, MKKS sudah punya usulan merespon di Jakarta. Merespon, swasta nanti boleh ditempati P3K. Tapi provinsi tidak ada respon. Mestinya bidang GTK provinsi memberikan usulan ke Jakarta. Ini swasta Jawa Timur membutuhkan guru P3K sekian. Idealnya kan 30% di swasta itu. Jumlah gurunya, dilihat dari rombelnya bisa. Yang negeri ada 30% yang honorer. Enggak apa-apa. Iya, yang di swasta yang 70% mesti yang honorer. Itu nanti sama seperti dulu zamannya Pak Harto aja mampu. Pak Harto itu zamannya dulu itu datang ke sekolah-sekolah, terus saya ditari dulu itu mau jadi guru. Beasiswa, ikatan dinas. Sekarang nggak pernah itu. Yang ada cuma pendidikan nggak berkualitas, pendidikan nggak berkualitas. Mana bisa berkualitas kalau gurunya nggak berkualitas? Guru berkualitas itu juga butuh banyak syarat, butuh banyak syarat. Yang itu tidak pernah diperhatikan sekarang itu oleh negara. Mestinya itu yang diperhatikan utama. Makanya kalau apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas benar, itu menjadi syarat mutlak. Bagaimana kita wat katanya Pak Lukman PGRI 3 Malang untuk merespon kebutuhan itu. Tapi untuk meresponnya itu butuh sarprasnya, butuh dana, butuh lain-lain. Ya, tidak semuanya memang mampu memberdayakan lulusannya. Karena harus mengeluarkan uang meskipun tidak dikasih beasiswa penuh. Makanya sering saya mengatakan dari lomba sains itu yang SLTA ya, SMA mungkin itu calon guru apa normatif adaptif ya, normada itu mungkin dari anak-anak lulusan SMA atau SMK juga ada. Tapi yang produktif nggak usah ngel-ngel. Terbaik di kabupaten yang dibawa ke provinsi untuk LKS tingkat provinsi, ambil semuanya, kasih beasiswa, jadikan guru produktif di sekolah masing-masing. Oh keren ini, keren itu. Loh biayanya, oh bisa banyak usul kalau mau. Mungkin Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur usul ke Jakarta, bagaimana bos bisa dipakai untuk itu. Atau yang sudah biasa diberikan oleh Provinsi Jawa Timur beasiswa, diambil separuh atau seperempat atau sepertiga untuk calon-calon guru. 5 tahun aja beres Jawa Timur. 5 tahun aja beres Jawa Timur. Kerjasama dengan perguruan tinggi LPTK yang ada. Itu menyiapkan, itu solusi. Tidak hanya menjadi bahasan dari waktu ke waktu, tahun ke tahun. Saya kan paham. Saya itu balik mana, tuwek di pendidikan, SMK, di kejuruan. Sehingga tahu apa yang seharusnya dilakukan. Tidak seperti sekarang ini. Kalau seperti sekarang ini wah, rembuk pendidikan tidak pernah ada ya. Kalau dulu di Jakarta di Kemendikbud dulu itu ada tiap tahun ada rembuk pendidikan. Zamannya Pak SBY habis, semuanya habis, tidak ada. Sehingga sekarang itu kayak zaman Orde Baru lagi, top down semuanya, pokok ini, nggak ngerti real di lapangan tuh, nggak ngerti, sehingga nggak efektif dan nggak efisien. Nah ini baru bener-bener kalau kita itu ya ada roadmap lah Jawa Timur, bikin roadmap pendidikan di Jawa Timur 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan ya, karena sekarang kan nggak pernah diperhatikan kan, nggak pernah perhatikan. MKKS itu usul berkali-kali ya, berkali-kali. Satu kali pun tidak pernah terjawab dengan surat, karena kami usulnya surat, tidak pernah. Beda dengan Pak Dekarwo dulu, kami usul langsung respon, langsung rundingan, langsung rembukan. Bahkan pada akhir masa jabatan sudah tidak jadi ya, hanya PJ nunggu waktu serah terima, masih bikin desainnya, konsepnya provinsi vokasi. Ya, itu masih itu. Sekarang tidak pernah. Ya, tidak pernah direken lah gampangan. Lihat aja itu rekomendasinya MKKS itu, mulai bagaimana membawa anak-anak ke Jepang. Wah itu keren-keren itu. Kami kan ada usulan itu 100 miliar saja pinjamkan kepada SMK yang anaknya ada berangkat. Provinsi tidak apa-apa yang mengendalikan.
anak yang berangkat ke Jepang. Saya itu pengalaman 92 sampai tahun 2000 ratusan anak-anak saya yang berangkat ke Jepang. Kerjasama dengan Disnaker Jawa Timur, kerjasama dengan RMI, kerjasama dengan IMM. Pengalaman lama saya untuk ngurus itu. Nah, kendala anak-anak ke Jepang itu kan masalah modal atau dana. Kalau Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan ada program memberangkatkan anak ke Jepang dengan soft loan atau pinjaman lunak, saya yakin 10 tahun aja di Jepang sana sudah lebih dari 25.000 anak Jawa Timur. Wah, ada provinsi di sana, ada provinsi Jawa Timur Jepang di sana. Banyak cara kalau kita mau serius berpikir untuk pendidikan ini. Tapi tentunya kolaborasi dari semuanya, berpikir ke depan semuanya, saling support, insya Allah itu bisa dilaksanakan. Bisa dilaksanakan. Nah, ini mungkin generasi penerus saya, ada Pak Lu, Pak Indra, Bu Dokter, dan lain-lain, nanti banyak yang bisa diajak berpikir untuk itu. Karena 2 amplop lagi saya purna. 2 amplop lagi saya purna. Nah, ini masukan, ya mungkin mohon maaf Pak Kadis, mohon maaf Bu Kabid, mungkin rodok pedes omongan saya ini karena kecintaan saya dengan SMK. SMK Deles, sekolah STM, BLK, kuliah teknik, dadi kerja di teknik, pernah punya usaha di bidang teknik, dadi kepala sekolah teknik SMK, sehingga jiwa saya itu jiwa SMK. Matur suwun, kurang lebihnya mohon maaf, dan mudah-mudahan ini menjadi masukan untuk semuanya, termasuk kita. Saya selalu juga ubrak-ubrak teman-teman semuanya untuk bagaimana terus mengembangkan, terus saling belajar, terus saling mengisi, belajar untuk bagaimana SMK di Jawa Timur ini bisa terus berkembang sesuai dengan mutunya Jawa Timur cerdas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.